Kalau isu nasional yang dikawal bersama kemarin pas musyawarah kerja nasional itu disepakatin sama teman-teman, kita lagi ngawal isu tentang kebebasan akademik. Salam pers mahasiswa. Salam. Kembali lagi di Didim Dialog Dimensi bersama saya Dadang Prastiawan. Apa kabar kawan-kawan mahasiswa baru, terutama kan baru masuk mahasiswa baru, baru apa? Penerimaan lah mahasiswa baru. Selamat menonton. Perkenalkan, kami adalah LPM Dimensi, salah satu UKM di UIN 1 Tulungagung yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, kali ini kemarin kan sudah mengundang PU, Sekjen DKPPMI Tulungagung. Sekarang kita kedatangan tamu dari PPMI Nasional. Plus dulu. Sudah bersama kita hari ini Mbak Alvina, ya Alvina ya. Bener banget Alvina. Nama lengkapnya baca aja. Alvina Nur Amsi dari Asmi bro. Oke. Iya kembali. Alvina Nur Asmi. Iya. Dari mana kak? Dari tadi. Nggak dari LPM. Aku dulu di Lembaga Pers Mahasiswa Manifest, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Tuh, terus sekarang lagi berproses di PPMI Nasional. Ngeri. Ya enggak. Dari mana? Asalnya? Iya. Asalnya dari dekat sini sih, Trenggalek. Di mana? Wah, anak-anak Trenggalek itu iya, kalau di Trenggalek. luar kota langsung overpower ya. Oh gitu. Kok kamu jadi promosi wilayah ya? Ya enggak apa-apa. Kan kita katakan Trenggalek Pride kan. Iya. Mantap. Enggak, itu tidak di-cut itu. Itu fakta. Nah, sekarang sibuk ngapain, Kak? Kalau aku sendiri karena udah di semester akhir ya, jadinya ya biasalah lagi skripsian kayak gitu. Jadi prepare buat penelitian ke depannya gini. Gitu. Terus apakah nggak terganggu oleh kerjaan bukan kerjaan sih? Apa ya bilangnya? Iya, tugas-tugas lah ya. Iya, tugas-tugas lain di PPM Inas? Enggak sih, so far kalau emang skripsian kan ya cuma 6 SKS kan. Jadi malah banyak luangnya. Makanya aku kok kemarin kayak dinas aja deh gitu, sekalian sambil ngisi kegiatan luangku kayak gitu sih. Skripsinya beli? Wah gila, enggak dong, penelitian sendiri bosku. Oke, siap. Gitu. Nah, awal mulai karir deh, merintisnya dulu dari LPM Manifest kan? Iya, dari Manifest. Fakultas Pertanian. Teknologi Pertanian. Ya. Nah, di situ awal mulanya gimana kok? Ada angan-angan gak sih masuk NAS gitu? Enggak sih, dulu malah cuma karena dulu ada senior yang emang di BP Media Nasional. Jadi kayak ya anjir keren ya gitu, bisa di NAS, jaringan bisa luas nih se-Indonesia gitu kan ya. Tapi belum ada nih pikiran mau gabung di pengurus NAS gitu. Soalnya kan emang aku kalau di Jember cenderung di rumah aja ya, bukan anak yang sering main gitu, enggak. Jadi ya udahlah di Manifest berproses, dulu magang naik jadi litbang, kemudian sempat di PU. Itu pas di litbang ngerangkap di biro umum DK Jember. Jadinya ngerangkap ya? Ngerangkap. Jadinya ya udahlah kayaknya enggak berat-berat banget sih ya gitu. Jadi ya udahlah, terus setelah turun PU langsung ditelepon dari teman-teman pengurus karena kan emang biro umumnya yang lama dulu tuh sempat udah wisuda duluan gitu loh. Jadi kan kosong, terus ditawarin join lah, gabung lah gitu. Ya udah oke, aku bilang kayak gitu sih. Itu kalau kalau udah lulus kuliah berarti nggak boleh jabat di PPMI? Kan di aturannya di ADART-nya ada sih, jadi mahasiswa aktif kayak gitu. Itu sih. Semesternya nggak menentu semester berapa kan? Pokoknya belum keluar aja belum sih. Di DO aja ya? Iya, belum di DO aja ya, jadi kayak gitu. Tapi gitu ada nggak kasus terlalu sibuk di NAS sampai di DO gitu? Waduh. Skripsi kuliahnya nggak keurus gitu? Oh, kayaknya nggak tahu ya aku kalau senior. Kalau temanku nih ada sih yang sampai kena, ya dia istirahat kuliah lah. Itu gara-gara ngurus LPM sih kayaknya. Oh iya. Oh kebetulan anak sini ya kayaknya. Nggak tahu juga sih aku. Gitu sih ya. Mungkin ya. Mungkin. Nah di PPMI posisi panggilnya apa sih? Apanya? Kak aja ya? Iya terserah deh. Oke. Kak boleh. Posisi Kak Alvina ini sebagai biro umum kan? Nah itu ngapain? Kalau biro umum
lebih ke administrasi ya. Jadi administrasi keluar masuk, kita mau bikin event, proposal kayak gitu-gitu doang sih. Jadi sama sih ya tugasnya kayak sekretaris bendahara kayak gitu sih. Cuma ya lingkupnya luas nasional. Nasional ya. Heeh. Hmm. Gitu doang. Sama paling itu nyari duit danusan. Oh, di sana nyari duit. Iya, enggak buat kas PPMI Oh, oke. gitu. Nyari duitnya lewat Kalau ini PPMI Nas lagi bikin itu sih kaos dan lain sebagainya. Ntar aku jadi promosi lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak jadi. enggak apa kan ada kita kan ada jargon LPM. Oh gitu ya. Berjejaring dan saling Oh menguatkan. benar banget, menguatkan kita keuangan gitu ya. Itu kan salah satu. Salah satunya, salah bener satu banget. aspek. Benar banget. Berjejaring menambah klien mungkin, Benar. menambah apa namanya? Relasi, pembeli ya. Benar. Kalau ada lembaga itu, apa namanya? BUMP ya? Iya, badan usaha milik pers mahasiswa. Iya, itu. Namanya Itu sih. milik sendiri. Iya, milik sendiri. Jadi ada @miliksendiri.ofc, bisa di-follow di Instagramnya. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin hari ini Presma apa ya? PPMI Nas itu lagi ngadepin isu apa sih? Kalau isu nasional yang dikawal bersama kemarin pas musyawarah kerja nasional itu disepakatin sama teman-teman, kita lagi ngawal isu tentang kebebasan akademik. Gimana tuh? Bisa jelasin dikit lah. Kan kamu tahu ya, Spill. kamu tahu kan ya kalau zaman sekarang ada apa-apa dikit kayak mirip-mirip tahun kapan gitu ya. Kartu Yu-Gi-Oh gitu Ya, langsung. kayak gitu ya. Jadi yang kayak misal nih kita nyampein kritik udah tiba-tiba kena skorsing, kena DO aja kan kayak gitu sih. Jadi kayaknya emang kebebasan akademik di Indonesia saat ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi beberapa di nasional emang concern buat ngawal tentang kebebasan akademik gitu sih. Itu enggak lebih ke kebebasan berekspresi enggak sih? Enggak juga sih. Ya bisa dikatakan kebebasan berekspresi, tapi karena ranahnya di lingkup kampus mahasiswa, mereka cenderung kurang bisa berekspresi dengan bebas gitu loh. Yang seharusnya ketika kita menyampaikan kritik dan ketika kritik itu salah, itu harusnya kan ketika dosen atau rektor itu bukannya malah mengancam tapi mengajak dialog, diskusi, dibenerin salahnya di mana, kurang diajak ngobrol sih kayaknya itu sih. Emang kasus-kasus itu banyak ya dialami oleh Persma sekarang. Bener. Selain itu kan kebebasan akademik nggak melulu masalah menyampaikan pendapat. Misal kayak kemarin ada beberapa kejadian tentang kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa. Terus pelakunya, you know lah ya siapa di orang-orang di kampus kayak gitu. Itu kan juga salah satu bagian dari kebebasan akademik yang dirampas gitu. Kita nggak bisa dengan tenang buat kuliah dengan tenang gitu kayak waduh was-was kayak gitu-gitu sih. Tapi ya nggak banyak lah ya. Nggak banyak ya. Kayaknya sekarang juga kita was-was deh pas online gini. Iya benar. Was-was maksudnya kan materinya tidak tersampaikan secara full gitu loh. Kita nangkepnya juga full. Juga kepribadian setiap mahasiswa kan juga berbeda-beda. Benar. Itu gimana? Menurut itu ada istilahnya mendampingi langkah-langkah agar kita bisa kuliah secara maksimal gak sih dari PPM INAS? Kalau dari PPMI NAS nggak sespesifik itu ya, mungkin kembali lagi ke teman-teman di LPM, di lembaga pers mahasiswa di masing-masing kampus, karena tiap kampus kan emang treatmentnya beda-beda gitu loh. Dan mungkin ada emang yang udah punya kayak kurikulum yang sesuai dengan daring kayak gitu. Ada juga yang emang nggak sesuai. Nah itu mungkin teman-teman di LPM masing-masing bisa menyuarakan apa isu yang sedang terjadi di kampus mereka kayak gitu sih. Tapi Nas pasti bantu, maksudnya nge-blow up gitu ya? Pastilah. Ini teman-teman aku heran ya, harusnya teman-teman di LPM itu tuh bisa bisa memanfaatkan jejaringnya yang hingga ke nasional itu dengan maksimal gitu. Misal mereka butuh apa, bisa menghubungi PPMI di Dewan Kota. Kalau misal PPMI Dewan Kotanya kesulitan, bisa naik lagi ke nasional, pasti akan dibantu. Pasti akan gitu. dibantu. Pasti nah akan problemnya dibantu. sekarang itu anak-anak agak bimbang nih. Ini isu mau diangkat gak sih? Maksudnya kalau diangkat lewat jejaring DK ataupun NAS, itu kan juga mengundang, mau nggak mau mengundang pendampingan dari pihak luar gitu. Itu kayak ada canggung gitu, ribet gitu anak-anak ini. Mungkin kalau misal ada kasus ya, itu kan di Dewan Kota
di Dewan Kota maupun di nasional kan emang ada apa ya, Badan Pekerja Advokasi. Nah di situ ya mungkin bisa sharing aja sama teman-teman advokasi buat lebih lanjut gimana kalau misal mereka mau ngawal kasus. Dan menurutku nggak usah ada canggung-canggungan ya kalau emang serius buat mau ngawal kasus itu gitu, karena emang apa ya, di PPMI nasional kita juga punya jaringan keluar kayak gitu. Mungkin ke kakak-kakak di AJI atau di lembaga-lembaga lain kayak gitu sih. Kalau apa namanya PPM Inas itu balik lagi ya tadi. PPM Inas itu berkecimpungnya di dunia jurnalistik mahasiswa doang atau merambah seperti pendampingan kasus seperti yang lebih tinggi seperti AJI, maksudnya media-media jalur utama gitu. Apanya nih maksudnya? PPM Inas apakah mendampingi lingkup mahasiswa doang atau keluar? So far yang diprioritaskan emang kasus-kasus tentang mahasiswa, apalagi yang menyangkut tentang isu utama yang yang udah di highlight tadi gitu. Jadi ya bagaimana kebebasan akademik di Indonesia kayak gitu yang diutamakan itu sih. Mungkin kalau ada kasus di luar terus yang masih menyangkut mahasiswa, karena kan kita namanya aja udah pers mahasiswa, konsennya di tentu mahasiswa gitu. Cuma kalau emang ada masalah lingkungan mungkin yang ada di sekitar kita, ya kamu tahu kan ya, mahasiswa salah satu agent of change. Bukan. Iya. Bukan agen of change. Iya. Agen of pemberontak. Oh gitu. beda. Aman gak gitu. nih? Tapi aman gak ya? Gitu. Tapi emang menurutku slogan itu udah apa ya? Melekat banget gitu. Iya, melekat banget. Dan ada yang bilang kalau yakin mahasiswa sekarang itu masih berani dilabeli sebagai agent of change kan gitu. Soalnya tanggung jawabnya besar loh. Iya. Besar banget. Kalau menurut kakak sendiri berani nggak sih? Maksudnya kan anak-anak sekarang kan daring di rumah terus, organisasi lain juga daring gitu kan, jarang yang ngumpul gitu. Maksudnya kalau ada isu nih tentang contoh kepemerintahannya lagi carut marut lah, itu berani demo gak sih anak-anak? Maksudnya kan koneksinya dengan kawan sesama kan masih berbasis online, nggak kurang ketemu ada langsung. chemistry-nya gitu ya. Iya, diskusi pun juga sekarang beralih ke online gitu. Sebenarnya tergantung personalnya masing-masing ya gitu. Kalau emang anaknya emang punya daya kritis, punya daya juang juga, pasti tanpa disuruh dia udah cari sendiri gitu loh, cari sendiri tempat. Jadi menurutku anak-anak sekarang emang harus ditumbuhin lagi sih jiwa-jiwa idealisme. Ditumbuhin lagi ya. Ibarat tanaman nih, iya, dikasih bener. pupuk gitu, iya, disiram setiap hari, dirawat buku, lah. Benar-benar kayak gitu-gitu sih. Tapi bukannya minat baca dari survei-survei di Indonesia itu rendah? Benar. Menurut kakak gimana? Kalau menurutku ya, minat baca di Indonesia itu tinggi, cuman pemahamannya dalam bacaan itu kurang. Kalau menurutku loh. Iya, mereka cenderung habis baca lupa gitu apa yang dibaca gitu ya. Dan mungkin dia nggak bisa mengambil inti dari bacaan yang udah dibaca gitu ya. Ya menurutku banyak-banyak diskusi aja, soalnya ketika kita diskusi saling ngobrol itu bisa membuka sudut pandang baru, gimana pendapat mungkin tentang sebuah pendapat ini gimana sih sebenarnya dari sudut pandangmu atau dari sudut pandangku atau dari sudut pandang orang lain kan, kayak gitu sih. Ya selain baca ya kamu juga harus banyak-banyak mendengar kayak gitu loh. Sih. Oke, balik lagi ke PPMI ya. Di PPMI ku anggotanya itu kan LPM semua LPM di Indonesia. Sebenarnya nggak semua ya, soalnya kan ada beberapa yang belum terdaftar di PPMI gitu. Itu sih. Itu LPM itu apakah harus masuk PPMI itu? Ya tergantung dari LPM-nya masing-masing gitu. Ketika kalian memang membutuhkan jejaring, ya silakan gabung dengan PPMI. Nanti ada dari teman-teman jaringan kerja, biasanya mereka itu punya kayak persma yang caretaker itu binaan gitu loh ya. Dibina, dibantuin ngapain, butuh apa kayak gitu-gitu. Cuma beberapa lembaga pers mahasiswa emang ada yang udah merasa independen dan tidak udah kuat lah ya, basicnya udah kuat. Jadi mereka bisa berdiri sendiri tanpa adanya jaringan kayak gitu. Tapi kan itu perspektif itu kan base of apa ya? Iya, dari pendapatku aja sih gitu. Iya. Apa sih sebutannya base of feeling lah.
feeling mereka, Iya. feeling LPM ini. Iya, iya, dari masing-masing LPM sih. Bukan maksudnya nggak tahu ya, bukan kenyataannya gitu. Iya, benar banget, benar. Anak-anak kan suka gitu meremen, gue udah kuat nih, berdiri sendiri juga bisa. Ketika ada masalah gitu ya. Ada masalah gitu, wah. Ya collab nyariin lagi kan kayak gitu kan. Nyari bantuan kan sulit. Gitu sih. Jadi apakah harus masuk Persma? Sebaiknya sih iya, soalnya sebaiknya. karena makin banyak kita punya jejaring, makin banyak kita punya jaringan, ya makin kuat kita berdirinya kan kayak gitu. Jadi kayak akar sebuah pohon, ya makin lebar akarnya, makin dalam akarnya, ya bakalan makin kuat berdirinya si pohon itu gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang PPMI dan Persma nih, bagaimana kabar Persma hari ini? Waduh, jelas di beberapa tempat mungkin karena kita lagi survive di masa pandemi, pasti banyak yang kapalnya oleng lah ya, kolaps gitu. Cuma mereka aku lihat so far masih bisa bertahan. Jadi kayak yang mereka bikin diskusi daring kayak gitu, menyesuaikan dengan kondisi sih itu sih. Di NAS sendiri ada nggak usaha untuk menolong si LPM yang kapalnya oleng ini? Waduh, itu sebenarnya kalau LPM baliknya ke Dewan Kota gitu kan. Balik ke Dewan Kota sendiri. Jadi kalau langsung ke NAS mungkin ngeloncatin Dewan Kota kan kayak gitu. Berarti lewat jalur koordinasi dulu ya? Iya benar. Langsung ke DK, lalu kalau nggak bisa nangin langsung ke NAS. Kayak gitu sih. Ada kasus nggak sih? Kasus seperti itu pengen bangun ada LPM oleng nih, dibantuin DK-nya juga nggak mampu, terus dilempar ke NAS. Sementara mungkin kalau adanya ada, cuma kalau yang emang dia ngaduin ke NAS gitu belum manusiaku, belum selama aku menjabat belum ada itu sih laporan gitu sih. Kalau selama kakak menjabat apa aja isunya yang dia didampingin itu? Waduh, sebenarnya kalau isu ya lebih ke teman-teman advokasi ya. Kemarin ada sempat KS cuma nggak terlalu kekerasan seksual. Oh iya. Ya, masalah kekerasan seksual itu, terus ada beberapa bikin diskusi sih, diskusi ringan gitu, masalah banjir, masalah lingkungan gitu-gitu sih. Masalah graffiti juga? Kemarin sempat ada kolaborasi sama teman-teman bangsa mahasiswa yang ngobrol doang. Gimana tanggapan kita tentang apa sih cuma karya seni kok dihapusin kan gitu kan. Itu kan termasuk kebebasan berekspresi juga ya kan. Benar. Padahal itu kita dilindungi undang-undang loh. Kita punya hak untuk berekspresi, untuk menyampaikan pendapat dimanapun dan dengan media apapun kan kayak gitu. Itu sih. Kalau menurutku sih itu sah-sah aja ya. Maksudnya kan seniman jalanan masuknya ya. Mereka seniman jalanan kalau menurut saya itu kan biasanya saya kan anak-anak komunitas ya. Sabi bosku. Iya. Anak-anak komunitas itu biasanya ya tidak dirangkul oleh lembaga kepemerintahan lah. Ibaratnya. Nggak punya yang memayungi ya gitulah yang pokoknya. Menaungi ya. Yang menaungi ya mereka sesuka mereka, yang penting kan tidak merugikan khalayak umum gitu. Iya, dan menurutku mural itu yang kemarin sempat dihapus ya. Not fun. Bukan itu. Maksudnya kan pemimpin Belanda. Oh iya. Pemimpin Belanda. Bukan negara Wakanda. Oh iya, negara Wakanda. Gitu, ada pemimpin negara Wakanda itu. Itu ya, itu kan mereka yang membuat mural itu hanya menyuarakan apa yang dia rasakan gitu loh. Itu, dan menurutku mural juga bisa jadi media kritik juga. Media kritik emang kayak gitu loh. Itu sih. Kayak karikatur gitu kan, biasanya ada tuh karikatur. Kemarin juga sempat ada teman-teman dari LPM Limas. Di Limas, LPM Limas di Universitas Sriwijaya. Mereka ngeritik tentang uang UKT, uang kuliah tunggal. Kok bayarnya tetap full sih padahal kita kuliahnya daring gitu. Fasilitasnya maksudnya uangnya dikemanain? Dikemanain ya, nggak ada transparansinya kan gitu kan. Dia cuma ngeritik itu terus dipanggil jajaran dekanat gitu kan. Semua diancam kayak di DO nih gitu. Cuma ketika udah dapat desakan dari berbagai pihak, kemarin PPMI juga ngambil sikap. Terus ada teman-teman Aji Palembang juga. Ya udah akhirnya ketika mereka pertemuan selanjutnya udah nggak dibahas lagi masalah itu sih. Gitu, cuma mau ditemuin sama rektornya aja gitu. Sampai di bredel nggak sih?
Belum sih kayaknya. Jangan dong. Iya jangan. Jangan dong Maksudnya gitu. kasus-kasus seperti itu karena kena represi dari pihak kampus itu sampai dibredel nggak sih? Ada sih, Ada sih. ada beberapa LPM yang emang dibredel dan di orang-orangnya diganti semua gitu. Itu sih. Orang-orangnya diganti siapa gitu? Dulu ada teman-teman dari Suara USU. Oh ya. Ya, itu dari Suara USU, dia akhirnya sekarang bentuk Badan Otonomi Persma, BOPM. BOPM. BOPM Wacana sekarang. Dulu Oh, Wacana. dulu Seperti fakultas saya ini. Oh, ada. Bukan fakultas saya, fakultas sebelah saya. Oh, gitu. Nah, itu Namanya kan sama? Namanya Wacana, tapi bentuknya juga wacana. Belum gitu. jadi. Belum jadi. Ya. Ya karena berbagai pihak lah yang tidak suka dengan apa ya, dikritik, anti kritik lah. Tapi menurutku anak-anak sekarang kok nurun sama pemerintahan Wakanda itu, susah dikritik gitu. Iya benar. Makanya itu kayaknya ada aliran darah yang Bukan aliran darah. apa nih? Aliran kripto. Lagi anget ya kripto ya. Anget Anget gitu. benar-benar. Anda main Indodax? Waduh, jangan dibuka di sini, Bosku. jangan. Ya biasanya kan anak-anak itu sampingannya gitu kan, Iya. main saham, lagi anget tuh. Benar-benar. Nah balik lagi ke Presma ya. Persma. Ya balik lagi ke Persma. Kalau Presma sebelah. Iya, benar. Kalau Presma sangat-sangat sulit. Iya, berat, Bosku. Iya. Anda mau masuk Presma? Kan udah mau lulus di iya. Persma aja. Gitu. Jangan masuk. Iya, Apalagi di universitas sana. Jangan. Gitu ya. Kenapa emang? Susah. Dibenci semua lembaga itu Oh, gitu. biasanya. Sering dikritik nih sama Dimensi. Biasanya beberapa kali sering. Oh, gitu. Habis itu Siap. OTW lagi. Kita tunggu Bukan beritanya. dikritik sih, apa namanya? Mengasih wejangan. Oh, diwejangin. Iya. Sesepuh ya Dimensi. Bukan sesepuh, maksudnya kan gini, dinasihatin lah minimal biar gak gitu Oh, gitu kelakuannya maksudnya. Benar. Bukan apapun. Kan kalau ada yang apa namanya? Kalau ada kelakuan yang salah kan kita sebagai manusia wajib membenarkan. Iya, mengingatkan sesama gitu iya, ya. Benar. khilafah soalnya. Bukan. Apa sih? Apa ya namanya? Aduh. Lupa. Pokoknya itulah. Balik lagi ke Persma, kan ada tuh berita-berita yang ini saya tanya dari kemarin episode kemarin ya. Berita-berita yang kritikannya sangat tajam gitu. Terus kena represi. Kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan LPM ini jadi nggak takut gitu, takut nulis lagi, takut ngeritik lagi gitu. Menurut Anda gimana? Atau pernah ngalamin hal seperti itu? Untungnya enggak ya, karena aku kan hidupnya lurus ya, enggak neko-neko gitu loh. Jadi menurutku ketika suatu lembaga pers mahasiswa melakukan kritik, terus kritiknya itu kan represi. Padahal kita sudah menjalankan kode etik jurnalistik karena kita kan emang jurnalis ya, pers mahasiswa tentu harus ikut kode etik kan gitu kan. Udah jalan sesuai itu tapi masih kena represi, itu menurutku adalah pencapaian. Pengen aku tuh. Iya, pencapaian. Iya, pencapaian. Pengen dikritik. Enggak, pengen menyampaikan kritik terus yang sampai kena represi gitu. Kayaknya asik aja gitu loh. Bisa jadi cerita. Adrenalin. Gitu. Iya, menimbulkan adrenalin. Iya. Jadi kan kalau dikritik kan emang pesan yang mau disampaikan itu sampai ke itunya, ke yang dikritik kayak gitu loh, sampai. Jadinya nggak usah takut lah ya, orang kita udah bener sesuai jalannya udah lurus gitu loh. Dan ya udahlah, jalan aja menurutku gitu sih. Nah, untuk anak-anak yang dikritik nih, apa sih yang ingin Persma ungkapan dari Persma sendiri? Anak-anak siapa dulu nih? Anak-anak Persma, LPM ini kan biasanya ngeritik kan. Oh ya. Nah, biasanya itu anak-anak yang dikritik ini bukan takut sih, lebih menghindar. Nah, itu unek-unek Persma tuh aku nggak pengen apa ya bahasannya. Apa? Gini, aku nggak pengen menyelakakan awakmu, aku cuman pengen cari tahu informasi gitulah. Unek-unek Persma sendiri. Terus anak-anak yang ini menghindar gitu. Apa sih sebenarnya yang ingin Persma lakukan saat itu? Ini yang menghindar nih si informan ya, cenderung menghindar. Sebenarnya kan kita emang di masa-masa yang berita-berita hoax bertebaran gitu kan ya. Banyak berita yang sebenarnya benar adanya, malah justru jadi kayak
dibikin blunder kan gitu. Sebenarnya ya diyakinin aja gitu bahwa kita kawal bareng-bareng ketika diwawancarain ya sebisa mungkin menyampaikan fakta yang ada gitu loh. Fakta yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan kalian udah punya basic data, pasti ketika nanti berita itu keluar ya nggak kira sesat gitu loh beritanya. Pasti ketika ada konflik, ada masalah, kita bisa mempertanggungjawabkan si berita itu gitu sih. Nyelesain bareng-bareng juga ya. Bener-bener. Dan pasti dilindungin kok, ada teman-teman dari advokasi kayak gitu sih. Selama emang bener adanya itu sih. Nah di sini kan ada BP Media nih. Iya, bisa diundang sini sih sebenarnya, digeret gitu ya, diseret. Kabur dia. Kabur. Enggak. Nah, ngomong-ngomong tentang berita nih, banyak ya berita-berita di media arus utama, utamanya banyak hoax di sana. Nah, untuk Persma ada nggak sih yang iseng-iseng nulis hoax gitu? Waduh, itu menurutku sebuah perbuatan haram ya. Kayak gitu ya. Pantangan Jadi, lah. iya pantangan. Karena gini, Persma itu punya independensi gitu. Yang jadi nilai jualnya itu ya independensinya gitu. Kita tidak bisa dipengaruhi dari pihak manapun, karena misal kalau media arus utama dia masih membutuhkan mungkin sponsor, mungkin donatur buat terus menjalankan dapur redaksi. Tapi kalau di Pers Mahasiswa ya kita lah aja gitu. Kita loh. belajar kan? Iya benar, idealismenya itu masih Disalurkan ada aja, gitu, ya. benar. Jadinya justru kalau bisa teman-teman Pers Mahasiswa ini terkenal karena memberitakan sesuatu yang benar adanya gitu loh. Jangan hoax lah gitu sih. Jangan hoax ya. Tapi ya, ada nggak sih? Itu pertanyaan tuh. Setauku sejauh ini nggak ada ya. Soalnya kan emang kita tadi yang aku bilang mencoba buat mematuhi kode etik gitu loh. Dan emang semua pemimpin redaksi pastinya udah khatam lah ya masalah kode etik jurnalistik gitu sih. Nah maksudnya kan kita ini masih belajar ya. Kenapa nggak cari berita yang benar-benar? Gimana maksudnya? Yang benar, nulis berita yang benar, masih belajar nulis berita yang benar, memahami kode etik yang benar gitu. Janganlah sekali-kali kita ini nulis hoax gitu. Iya makanya, malah kalau bisa memerangi hoax gitu. Mengurangi hoax dan memerangi itu. Iya memerangi hoax. Dan mengkampanyekan lah minimal. Biar soalnya ya dulu beberapa kali ya teman-teman itu pernah kerja sama teman-teman PPMI, pernah kerja sama Aji. Iya. Aji sama Google News Initiative. Mereka bikin pelatihan hoax busting gitu, jadi ya buat cek fakta lah gitulah. Cek fakta. Ada ya? Ada, sempat ada kayak gitu. Nah, PPMI NAS kedepannya mau ngapain nih? Ini program kita yang paling dekat. Kalau di advokasi ada pengawalan isu-isu daerah, jadi ditunggu aja. Kalau teman-teman BP Media ini lagi prepare buat Lokakarya. Lokakarya ya tentang jurnalisme data, analisis data digital. Lokakarya seperti apa itu? Apakah seperti pameran? Kita tunggu aja nanti ya. Oh, oke. Biar surprise gitu ya. Iya, benar. Dan teman-teman di luar sana, teman-teman Pers Mahasiswa sebisa mungkin harus ikut karena kan sekarang ini emang eranya digital gitu ya. Semua serba digital, dari rumah, daring dan sebagainya. Jadi ya sebisa mungkin kita beradaptasi dengan kondisi yang ada itu sih. Cuman itu. Iyalah, mau ditambahin apa lagi? Waduh. Kongres dibahas nih. Enggak apa-apa. Kan juga PPMI yang terlibat. Iya sih, ya setelahnya itu acara terakhirnya PPMI nasional ya kongresnya bakalan dilaksanain di Tulungagung tanggal, kalau jadi ya semoga jadi tanggal 14 Oktober 2021. Oke, ditungguin ya. Wajib. Ini anak-anak juga ribet ini soalnya. Iya, lagi prepare ya. Iya, lagi prepare banget. Lagi prepare. Benar. Anak-anak DK Tulungagung terutama. Iya, good luck buat teman-teman DK Tulungagung. Semangatin tuh, semangat dong anjir. Kalau kakak sendiri setelah domis dari PPMI NAS itu mau ngapain? Atau lanjut S2 setelah nyelesain skripsi atau gimana? Atau masih berkecimpung di dunia jurnalistik atau? Iya, waduh. Enggak sih, sebenarnya aku ada planning ya, tapi belum tahu sih ya jadi apa enggak. Kita lihat aja. Kalau di dekat di lingkungan sekitarku emang lagi ngerintis media lokal di rumah gitu ya, di Trenggalek.
Oke, jadi itu kayak media yang basicnya jurnalisme warga itu sih. Oh, jurnalisme warga. Benar-benar itu. Saya gabung boleh dong? Wah, boleh banget, boleh Oke. banget, boleh banget. Ntar di sana juga bisa dibikinin shop buat jualan gitu Iya, dadasan saya kan gitu. juga anak Trenggalek ini Iya, kebetulan. sabi banget pasti. Pride boy. Benar-benar banget. Nah, kembali lagi tadi kan ada BP apa? Badan Usaha Milik Pers Mahasiswa. BUMP. Haha, itu Benar-benar. saya ya kan. Ada Makasih loh ya iya, inisiasinya. sama-sama. Ada BUMP tadi ya. Itu yang desain-desain kaosnya kakak kan? Aduh, malu saya. Nggak apa-apa. Iya sih, iya. Ya so far karena emang apa ya di PPMI nasional salah satu program kerja saya ya dana usaha gitu. Oh, dana usaha. Dana usaha. Jadinya daripada kita minta ke teman-teman dewan kota, ke teman-teman LPM tanpa ada penawaran gitu kan, kayak ngemis aja gitu kan ya. Jadi ya udahlah bikin sesuatu yang ada value-nya gitu buat dijual. Udah gitu ada produknya di sana? Udah kemarin sempat pre-order, udah dikirim, batch 1 selesai dan kayaknya ntar bakal ada pre-order lagi sih. Oh, ada batch 2 atau ada Enggak. artikel baru? Artikel baru. Artikel baru. Artikel baru. Lagi Kita tungguin dikerja- aja. Lagi dikerjain nih? Lagi dikerjain, pusing mikir nih. Gitu. Enggak. Waktu kongres rilis gak? Waduh, udah rilis lah. Udah rilis? Udah Atau rilis. dipasin waktu kongres? Enggak, sebelum kongres ya kalau bisa. Sebelum kongres Sebelum kalau bisa. kongres. Ntar pas kongres kita Tinggal lihat jualan. ada surprise-nya lagi apa enggak Iya, gitu ya. oke, siap. Ini anak-anak media di kongres juga agak pusing ini. Saya soalnya. Oh gitu ya. Kok jadi curhat? Iya, enggak apa-apa. Ya dibantuin sama BP Media dong. Oh iya benar. Harus. Iya dimanfaatin lah, Iya. dimanfaatin. Emang PPMI nasional itu sebenarnya fasilitas buat teman-teman LPM. Jadi manfaatin aja gitu. Mumpung anak sini ya kan? Iya benar banget. Iya. Oke, untuk terakhir nih pesan-pesan untuk LPM atau pers mahasiswa di seluruh Indonesia apa dari kakak dia atau dari PPM Inas? Waduh. Dari kakak aja deh. Iya, jangan atas nama PPMI Nas, terlalu Iya. berat. Apa ya? Kalau aku sendiri teman pers mahasiswa itu kan sebenarnya wadah pengembangan diri, terutama tentang jurnalistik gitu ya. Di luar sana masih banyak teman-teman yang nggak paham tentang jurnalistik, tentang jurnalisme gitu. Dan menurutku ya ditingkatin aja mumpung lagi di pers mahasiswa, silakan berproses, emang tahu bener, maksudnya dicari bener apa sih sebenarnya jurnalistik itu gitu. Terus banyak-banyakin relasi, karena menurutku relasi itu penting banget loh. Iya, makanya gabung PPMI. Iya bener banget, gabung PPMI, promosi bos. Siap gabung PPMI. Jadi kayak misal nih kamu lagi kayak aku nih anak Jember ya, Iya. main ke Tulungagung, makan gratis bos aku tiap hari bos. Masa iya? Iya makan gratis. Tadi Dibeliin bapak BP iya, Media. tadi ngopi dibayarin nggak? Bayar sendiri sih. Keterlaluan Anda. Hei. Enggak bercanda. Iya. Kayak gitu. Jadi relasinya itu kemana-mana gitu. Iya. Loh. Dan itu penting pasca kita di Persma gitu. Tetap ada kayak nyambung gitu. Dan selain itu juga ngebuka pintu-pintu relasi keluar gitu. Kayak ke teman-teman wartawan lain gitu. Pasti mereka welcome banget ke kita. Siapa gitu tahu pasca kita lulus kan dapat kerjaan dari situ kan siapa bener. tahu ya kan. Banyak teman-teman yang kayak gitu. Emang habis dari pers mahasiswa lanjut di pers umum gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Alvina sudah Siap. menyempatkan di Didim episode 3 ini. Oh episode 3 ya? Iya, Katanya 33. Oh, kurangi 30. Oh iya, lanjut. Episode 3 ini dari Nas, ya tunggu aja lah produk-produk terbaru dari Dimensi. Benar-benar siap. Oke, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan dialog Dimensi. Tentunya dengan bintang tamu selanjutnya akan menghadirkan teman-teman dari entah birokrasi kampus, entah LPM lain, ya gitulah. Pokoknya selalu ada yang baru di Didim. Jadi tungguin aja. Dan terima kasih sudah menonton dialog Dimensi Didim episode kali ini. Ditungguin aja konten-konten terbarunya. Dan terakhir, salam pres mahasiswa.